112. Perkenalkan, nama saya Dery Rahmasani dengan 3 digit PIN terakhir 299. Perkenalkan, nama saya Aziza Azara dengan 3 digit PIN terakhir 175. Perkenalkan, nama saya Cindy Sari dengan 3 digit PIN terakhir 279. Halo, perkenalkan nama saya Amber Setiawati dengan 3 digit PIN terakhir 113. Perkenalkan, nama saya Melina Dustianingrum dengan 3 digit PIN terakhir 311. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizkyananda dengan 3 digit PIN terakhir 373. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fitri Gulam dengan 3 digit PIN terakhir 025. Jawa Tengah menjadi provinsi yang memiliki angka stunting paling tinggi di Indonesia. Terdapat sekitar 540.000 kasus stunting atau balita pendek di Jawa Tengah berdasarkan hasil penimbangan serentak pada Juni tahun 2023. Angka stunting di Wonosobo berada di angka 14,52%. Stunting adalah kondisi di mana badan anak lebih pendek atau sangat pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya berdasarkan pada indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Stunting dapat terjadi akibat kurangnya asupan gizi pada ibu selama kehamilan atau pada anak saat sedang dalam masa pertumbuhan. Berdasarkan dengan data PKBN Jawa Tengah, pada tahun 2021, angka stunting di Wonosobo termasuk tertinggi se-Jawa Tengah. Nilai prevalensi stunting di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan dari 28,1% menjadi 22,7%. Tingkat penurunan prevalensi stunting sebesar 5,4% tersebut lebih tinggi daripada capaian tingkat nasional sebesar 2,8%. Namun, masih membutuhkan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi stunting yang tinggi di wilayah Wonosobo. Hal tersebut disebabkan karena menurut Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2022 mencatat prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 21,6%. Di Wonosobo, berdasarkan sistem elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat pada tahun 2023, prevalensi balita stunting masih tergolong sangat tinggi yaitu sebesar 17,12%. Penjelasan terkait stunting, apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya stunting itu? Yang pertama, asupan gizi ibu dan anak yang kurang selama masa kehamilan dan 1000 hari pertama kehidupan menjadi faktor penyebab utama terjadinya stunting. Asupan gizi ibu pada saat kehamilan mulai dari makanan, air minum, dan suplemen sangat berpengaruh pada tumbuh kembang bayi. Pemberian ASI eksklusif dan empasi yang tidak sesuai standar kesehatan seperti rendah vitamin, zinc, dan protein khususnya hewani akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Lalu yang kedua ada pola asuh orang tua yang tidak tepat yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap risiko terjadinya stunting. Praktik perawatan kebersihan, kesehatan, dan pemberian makan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting. Anak-anak dengan pola asuh yang kurang baik memiliki resiko lebih tinggi mengalami stunting. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu secara tidak langsung berhubungan dengan stunting, terkait dengan pengambilan keputusan terhadap gizi dan perawatan kesehatan. Ibu yang memiliki pendidikan dan pengetahuan kurang baik mengenai kesehatan dan status gizi sejak hamil sampai melahirkan berperan besar menimbulkan stunting pada anak yang dilahirkannya. Lalu yang keempat, yaitu BBLR. BBLR merupakan faktor risiko paling dominan terhadap kejadian stunting pada anak. Lalu yang kelima, tingkat sosial ekonomi keluarga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga dengan tingkat ekonomi kurang memiliki daya beli yang rendah terhadap makanan yang memiliki zat gizi baik sehingga beresiko terjadinya kekurangan zat gizi mikro dan zat gizi makro yang menjadi penyebab terjadinya stunting tersebut. Selain beberapa faktor yang sudah dijelaskan, masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi stunting. Mari kita ulas secara bersama. Yang pertama, pengetahuan tenaga kesehatan dan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi stunting karena mereka dapat berkontribusi untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di masyarakat. Yang kedua, akses terhadap pelayanan kesehatan dan informasi edukasi kesehatan serta gizi yang diterima oleh ibu. Pelayanan kesehatan seperti antenatal care
postnatal care, dan edukasi dini yang berkualitas dari tenaga kesehatan terkait dengan konsumsi suplemen diet gizi, pemberian ASI eksklusif, dan MPASI yang optimal dapat membantu mencegah terjadinya stunting. Yang ketiga, terkait dengan sanitasi yang buruk, seperti penggunaan fasilitas jamban yang tidak mempunyai syarat kesehatan, praktek open defecation, dan pembuangan feses balita tidak pada jamban menyebabkan anak-anak terkontaminasi dengan pencemaran lingkungan, sehingga memudahkan penularan patogen yang berasal dari tinja dan meningkatkan kejadian stunting pada balita. Terakhir, terkait diare berulang, pada anak-anak yang mengalami diare berulang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya stunting, dikarenakan hilangnya nutrisi yang telah dan akan terserap oleh tubuh, serta menyebabkan penurunan fungsi dinding usus untuk penyerapan nutrisi. Setelah kita mengetahui sama-sama mengenai kasus stunting, definisi hingga penyebabnya, tentu saja kita juga perlu tahu nih mengenai apa saja dampak negatif apabila seorang anak terkena stunting. Pertama, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Apabila dalam 1000 HPK, asupan gizi yang diterima oleh anak itu sedikit, maka akan mempengaruhi segala aspek perkembangan seperti berat badan, tinggi badan, kognitif, emosional, motorik kasar, motorik halus, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut akan berpengaruh untuk nantinya seorang anak menjalankan kehidupan di masa depan. Kedua adalah mempengaruhi kecerdasan. UNICEF mengungkapkan fakta bahwa 80% pertumbuhan ataupun perkembangan otak terjadi pada usia 2 tahun. Sehingga apabila perkembangan otaknya tidak maksimal, orang anak akan sulit untuk konsentrasi dan sulit untuk meraih prestasi. Hal ini dibuktikan kembali oleh penelitian dari Michelle dan kawan-kawan bahwa seorang balita yang mengalami stunting mengalami penurunan kognitif sebesar 7%. Ketiga adalah penyakit degeneratif. Berbagai studi membuktikan bahwa balita stunting akan lebih mudah untuk terkena penyakit diabetes karena kurangnya asupan gizi menghambat perkembangan dari hormon insulin, di mana hormon ini bertugas untuk mengatur keseimbangan dari glukosa. Apabila asupan kalori yang diterima oleh tubuh itu tinggi, maka hormon ini akan sulit untuk menyeimbangkannya sehingga memperbesar tingkat resiko dari terjadinya diabetes. Bukan hanya sampai di situ aja nih dampak negatif dari tingginya kasus stunting pada anak-anak. Teman-teman tahu nggak? Saat pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu, maka akan dapat mempengaruhi kesejahteraan hidupnya di masa mendatang, bahkan dapat mengancam nyawanya. Dampak stunting menurut WHO tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa kecil, tapi juga mempengaruhinya di masa depan. Stunting juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada saat anak tumbuh dewasa. Dampak stunting pada masa remaja mencakup penurunan kapasitas fisik terkait reproduksi pada masa dewasa. Oleh karena itu, anak perempuan yang mengalami stunting lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan juga terhambatnya persalinan pada masa dewasa kelak. Selain itu, stunting juga berpotensi menurunkan produktivitas individu di masa depan. Hal ini dikarenakan gangguan perkembangan otak dan juga fungsi kognitif anak stunting yang tidak maksimal saat pertumbuhan. Nah, kalau dilihat dari dampaknya seru banget ya, karena efeknya itu bisa sampai si bayi itu tumbuh dewasa. Tapi jangan khawatir, karena stunting itu bisa dicegah. Cara pencegahannya gimana sih? Pertama, pemberian gizi yang baik selama kehamilan. Ibu hamil tuh perlu mendapatkan asupan makanan yang bergizi, seimbang yang kaya akan protein, vitamin, mineral, terutama zat besi, asam folat, dan kalsium. Yang kedua, IMD atau inisiasi menyusui dini. Nah, ini tuh merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam kehidupan seorang bayi. Proses ini tuh dilakukan segera setelah bayi lahir, di mana bayi diletakkan di dada ibu selama minimal 1 jam. Nah, mengapa sih IMD itu penting? Karena ASI pertama yang sering disebut sebagai kolostrum mengandung zat-zat kekebalan yang luar biasa. Kolostrum ini adalah imunisasi alami pertama bagi bayi, melindunginya dari infeksi dan mendukung pertumbuhan yang optimal. Yang ketiga, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Udah pada tahu belum sih ASI eksklusif itu apa? Nah, jadi ASI eksklusif itu artinya memberikan hanya ASI kepada bayi tanpa tambahan atau minuman, termasuk air putih selama 6 bulan pertama. Hal ini dikarenakan ASI mengandung semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal. Pada periode ini, bayi sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik secara fisik maupun perkembangan otaknya. Yang keempat, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, apa sih itu MPASI? Jadi, MPASI itu adalah makanan yang diberikan kepada bayi mulai dari usia 6 bulan sebagai pendamping dari ASI.
Nah, selain upaya pencegahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat upaya pencegahan lain di bidang pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga lingkungan. Nah, upaya-upaya ini memegang peranan yang cukup penting dalam dampak jangka panjang kasus stunting di suatu wilayah. Apa aja ya kira-kira? Oke, upaya yang kelima yaitu dengan mempermudah akses ke air bersih dan juga sanitasi yang baik. Air yang bersih dan juga sanitasi yang buruk dapat menyebabkan anak sering terkena penyakit seperti diare ataupun infeksi saluran usus. Akibatnya, nutrisi yang harusnya diserap oleh tubuh justru malah hilang akibat penyakit tersebut. Nah, untuk upaya selanjutnya yang keenam yaitu dengan pemberian pendidikan gizi untuk orang tua dan juga keluarga. Orang tua dan keluarga harus tahu pentingnya memberikan makanan bernutrisi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Lanjut upaya yang ketujuh, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan imunisasi secara lengkap. Nah, ibu hamil disarankan menjalani pemeriksaan antenatal care atau ANC secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat untuk memantau perkembangan janin dan juga mendeteksi masalah kesehatan. Selain pemeriksaan rutin, imunisasi lengkap juga dapat melindungi anak dari berbagai penyakit infeksi, misalnya campak, polio, dan TBC. Untuk upaya yang terakhir yaitu dengan peningkatan akses kesehatan dan gizi di wilayah-wilayah yang tertinggal. Nah, jadi dapat kita ketahui bersama bahwasannya pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga tanggung jawab kita semua untuk memastikan generasi berikutnya ini terbebas dari ancaman stunting. Berdasarkan dari pembahasan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek atau sangat pendek dibandingkan rata-rata dimensi usianya, yang diukur dari tinggi badan atau dari panjang badan. Stunting dapat terjadi karena kurangnya asupan gizi pada saat masa kehamilan atau pada saat masa pertumbuhan si anak. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 2021, stunting tertinggi di Jawa Tengah yaitu di Kota Wonosobo. Penyebab terjadinya stunting banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kurangnya asupan gizi ibu dan anak pada saat masa kehamilan dan 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua, pola asuh orang tua yang tidak memahami resiko dari bahayanya stunting. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua masih sangat minim atau rendah. Yang keempat, berat badan bayi lahir rendah atau BBLR, yang dimana kondisi bayi itu lahir berat badannya kurang dari 2.500 gram. Yang kelima, rendahnya tingkat sosial ekonomi keluarga. Yang keenam, sanitasi lingkungannya yang buruk. Dan yang terakhir, kurangnya edukasi dari tenaga kesehatan kepada masyarakat terhadap bahaya dari stunting. Selanjutnya, ada dampak yang ditimbulkan dari stunting itu sendiri. Nah, pastinya dampak yang ditimbulkan ini adalah dampak negatif atau dampak buruk yang sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan si anak, seperti mempengaruhi kecerdasan anak dan menghambat pertumbuhan sistem hormon insulin dan glukagon pada pankreas. Nah, yang terakhir, ada cara pencegahan untuk mengatasi resiko stunting itu sendiri. Yang pertama, ada pemberian gizi baik pada saat masa kehamilan. Yang kedua, inisiasi menyusui dini. Yang ketiga, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang keempat, pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI yang tepat. Yang kelima, pemberian pendidikan gizi untuk keluarga dan orang tua. Dan yang terakhir, pemeriksaan rutin dan imunisasi lengkap. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.